Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung bersama kami di webinar HR Forward. Sebelum kita mulai, teman-teman, mungkin kita bisa buka dengan pantun ya. Pagi hari ke Pasar Cikini, pas pulang lewat Jalan Utara. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sore ini semoga semangatnya masih membara. Ini udah mendekati weekend ya. Hari Jumat sore-sore kita punya webinar dan tentunya semoga teman-teman semua masih semangat. Perkenalkan, saya Bella selaku moderator hari ini yang akan menemani rekan-rekan sekalian selama jalannya webinar ini. Tentunya suatu kehormatan bagi saya Bella untuk membawakan webinar ini dengan tema Company Obligation dan Company Benefit. Apa sih perbedaannya? Nah, tentunya tema ini akan kita bahas bersama di webinar HR Forward kali ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu HR Forward itu apa sih? Jadi HR Forward ini merupakan komunitas dari program webinar gratis yang bertujuan untuk berbagi informasi dan juga berdiskusi mengenai topik terkini. Tentunya bersama para praktisi yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Baik rekan-rekan sekalian, acara ini tentunya tidak dapat terlaksana tanpa adanya sponsor kami. Untuk itu, kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sponsor kami. Yang pertama ada Elabram. Elabram merupakan konsultan sumber daya manusia yang memberikan servis rekrutmen, payroll, dan juga HR outsourcing. Elabram telah berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di Asia Tenggara. Kemudian juga sponsor kami berikutnya ada XDiv. XDiv adalah aplikasi produktivitas perusahaan yang memiliki fitur project management tools, employee self-service, dan juga chat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada community partner kami, ada Event Jakarta. Dan juga terima kasih juga ya buat teman-teman atau rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut bergabung dalam webinar kita hari ini. Dan tentunya teman-teman semua, saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir hari ini, yang sudah join di Zoom meeting kita hari ini. Saya mau sapa sebentar, ada Mbak Yasinta Indah Hapsari, dan juga ada Mas Akbar Akhir, dan juga ada Mbak Asmiani Fauzia. Nanti kita akan kenalan ya. Gimana kabarnya Mbak Yasinta, Mas Akbar, dan juga Mbak Mia? Baik, Mbak Bella. Baik, Mbak Bella. Baik, Mbak Bella. Oke, sip. Semoga semuanya sehat dan sudah siap ya tentunya untuk membagikan insight-nya buat rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita kembali lagi ya ke tema kita hari ini yaitu company obligation dan juga company benefit. Itu apa perbedaannya? Tentu saja tema kita hari ini akan kita bahas bersama dengan para narasumber kita yang memang sudah sangat expert di bidang rekrutmen. Untuk itu langsung saja akan saya perkenalkan dan juga saya akan bacakan profil masing-masing dari para narasumber. Yang pertama, ini kita ada Mbak Yasinta Indah Hapsari selaku HRJ Manager dari Akar Inti Data dari Jarum Group. Beliau ini adalah seorang spesialis rekruter teknologi yang memiliki rekam jejak dalam industri teknologi informasi dan headhunting, serta memiliki keahlian dalam pengembangan SOP dari perspektif perencanaan dan eksekusi teknis. Kemudian yang kedua, kita ada Mas Akbar Akhir selaku Country HR Manager dari Oracle. Beliau ini berpengalaman lebih dari 8 tahun di bidang HR profesional yang berfokus pada industri perbankan dan juga teknologi. Kemudian ada Mbak Asmiani Fauzia. Beliau ini adalah selaku Head of Talent and Development dari Bank Neo Commerce. Jadi beliau ini seorang HR practitioner dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dan juga spesifik pada HR Business Partner, Recruitment and Selection, People Development, HR Compliance and Industrial Relation,
performance management, compensation, and benefit, dan juga aktif sebagai psikolog. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi sedikit info dari pembicara kita hari ini ya, rekan-rekan semua ya. Kalau gitu, kita langsung saja kembali lagi tadi ke tema kita hari ini, company obligation dan company benefit, apa perbedaannya. Jadi rekan-rekan semua, dalam dunia pekerjaan, perusahaan memang memiliki sumber daya manusia yang terikat melalui berbagai jenis kontrak, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Ada internship, ada juga yang training, ada juga yang harus melalui masa probation, ada yang kontrak, dan juga karyawan tetap. Nah, biasanya masing-masing kontrak kerja memiliki hak dan kewajiban berbeda sesuai dengan beban kerja yang ditanggung. Nah, sebenarnya perbedaan yang paling sedikit itu terlihat mungkin terletak pada hak yang diberikan kepada karyawan kontrak ataupun karyawan tetap. Walaupun sebenarnya memiliki pekerjaan atau beban kerja dan tanggung jawab yang hampir sama, tapi perbedaan itu cukup terlihat dari hak, benefit, gaji, dan juga tunjangan yang didapatkan. Namun banyak perusahaan yang melakukan kesalahan dalam memberikan informasi ini. Biasanya kita lihat di media lowongan pekerjaan gitu ya, masih banyak perusahaan yang seringkali menjelaskan beberapa elemen kewajiban perusahaan terhadap karyawan menjadi seolah-olah itu adalah benefit. Nah, jadi bagaimana sih cara kita membedakannya? Untuk itu kita akan bahas tuntas di webinar kita hari ini. Nah, teman-teman semua, karena ini biasanya udah jam-jam rawan ngantuk ya, kalau sore-sore gini. Jadi boleh banget buat teman-teman yang sudah hadir, mau sambil ngopi, sambil ngeteh, siapin cemilannya, nggak apa-apa, sambil kita simak diskusi kita hari ini, oke? Oke, sebelum, karena semua pembicara kita sudah siap di room kita kali ini, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi panel discussion ya rekan-rekan sekalian ya. Dan Bella juga ingin mengingatkan untuk rekan-rekan nanti apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh nanti tulis di kolom chat, nantinya di sesi akhir dari tim kami akan pilih beberapa pertanyaan dan nantinya akan Bella bacakan dan dijawab oleh ketiga narasumber kita hari ini. Oke, kalau gitu langsung saja. Jalan-jalan ketemu tapir, dia keliling cari temannya. Untuk narasumber yang sudah hadir, yuk kita mulai pertanyaannya. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya kepada Mas Akbar. Boleh ya Mas Akbar ya? Pertanyaan pertama ini, apa perbedaan company obligation dan company benefit dari kacamata HR? Apakah ada keterkaitan atau interdependensi antara keduanya? Silahkan Mas Akbar. Oke, thank you nih Mbak Bella. Halo teman-teman semuanya. Sorry nih ya, udah datang hari Jumat. Udah gitu di akhir jam kerja pasti udah pada gregetan pengen pulang, pengen weekendan. Cuma dikit apa sih namanya mau ngebahas juga dari yang Mbak Bella sebutin tadi. Ini cukup penting juga harus diketahui teman-teman. Especially buat HR practitioner dan teman-teman yang responsible untuk their own companies gitu ya. Jadi di sini ada dua, HR benefit sama HR obligations gitu ya, company obligations. No doubt pasti dua-duanya itu ada interdependensi atau kesamaan gitu. Jadi apapun yang disebut dalam company obligations itu bisa juga kita sebut sebagai company benefit. Tapi belum tentu semua company benefit yang diberikan oleh semua company itu bisa disebut sebagai company obligations gitu, karena nggak semuanya itu obligated by law. Jadi di sini yang kita differentiate-nya, kalau misalnya kita menyebut company obligations itu adalah sesuatu yang obligated atau yang diregulasikan oleh negara di mana company itu berdiri gitu. Jadi di sini kita ngelihat, mungkin gampangnya aja gitu ya, kita ngelihat company obligations itu adalah di Indonesia diwajibkan untuk semua company itu memberikan gaji atau upah sesuai dengan batas-batas minimum atau standar wage-nya di setiap teritori gitu ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan segala macam itu beda-beda. Itu disebut company obligation. Ada juga mungkin yang teman-teman udah familiar juga yang dinamakan sebagai BPJS gitu ya. Ini itu semuanya udah regulated by law dari tahun, kalau nggak salah tahun 2004 atau 2000 berapa, aku lupa, early 2000 lah pokoknya. Itu semua company sudah diharuskan untuk memberikan yang namanya BPJS gitu kepada semua karyawan yang dipekerjakan di suatu perusahaan. Baik itu ada
porsi dari karyawan maupun dari porsi perusahaan. Tapi itu semuanya udah termasuk dalam company obligation. Sedangkan untuk company benefit sendiri itu kita melihatnya bisa yang diberikan oleh sebuah company above and beyond dari apa yang sudah diregulasikan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya di company teman-teman sekarang diberikan kayak tunjangan pulsa gitu ya, itu kan sebenarnya nggak diatur gitu ya dalam uh, peraturan pemerintah gitu. Jadi itulah yang disebut sebagai benefit. Atau misalnya teman-teman dikasih di company-nya dikasih rumah tinggal atau dikasih COP Car Ownership Program atau apapun itu yang di luar dari company obligations ini, kayak handphone untuk menunjang teman-teman punya kinerja di perusahaan masing-masing gitu. Jadi itu yang disebut dengan company benefit. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa kalau misalnya teman-teman mau, bacalah apa sih namanya company, apa yang harus dipenuhi oleh sebuah company itu dalam UU CK kemarin yang Cipta Kerja yang kemarin juga sempat dibahas, kalau nggak salah HR Forward punya acara untuk membahas tentang UU Cipta Kerja yang menurut saya juga cukup bagus untuk di ini ya didalami ya, karena biar teman-teman tahu apa yang termasuk dalam company obligations dan apa yang perusahaan teman-teman udah dalami saat ini atau yang teman-teman sedang kerja di dalamnya itu memberikan lebih dari apa yang sudah obligated by law gitu. Jadi teman-teman bisa lebih apresiatif terhadap sebuah perusahaan, bisa lebih apa sih namanya menganggap bahwa perusahaan itu menghargai kalian gitu dari company benefit yang mereka kasih ke teman-teman masing-masing. Jadi ya semuanya itu tertuang, apa yang ada di Cipta Kerja itu adalah company obligations, dan apa yang tidak ada di situ yang diberikan oleh perusahaan yang teman-teman nikmati gitu ya, itu disebut sebagai company benefit gitu. Jadi ya everything is intertwined, semuanya ada interdependensi masing-masing. Kadang suatu perusahaan itu kalau memberikan benefit itu biasanya related to atau panjangan tangan dari apa yang sudah diberikan oleh company obligation gitu. Jadi kita melihat dasarnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, terus itu kita enhance lagi supaya karyawan itu bisa mendapatkan benefit yang lebih gitu. Jadi bisa kita rangkul sebagai company benefit gitu, Mbak Bella. Sip, terima kasih Mas Akbar. Nih ya, jadi memang ada perbedaan ya, teman-teman sekarang udah tahu ya perbedaannya company obligation dan juga company benefit, tapi tetap kedua hal tersebut selalu ada keterkaitannya. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini saya mau tanya untuk Mbak Mia ya. Mbak Mia, apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi perusahaan dalam memenuhi company obligation dan juga menyediakan company benefit? Nah, bagaimana cara mengatasinya, Mbak Mia? Silakan, Mbak. Ya, oke, thank you Mbak Bella atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya bisa bercerita dulu kali ya. Company obligation ini semakin setiap tahunnya itu berbeda-beda gitu kan. Apalagi semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Mungkin beberapa perusahaan gitu kan ya, ada yang juga menceritakan, rekruternya menceritakan di sini benefitnya apa aja sih? Oh, kita nanti akan ada THR, akan dapat BPJS, akan dapat gaji, tunjangan dan lain-lain gitu. Kenapa? Jadi beberapa karyawan gitu, beberapa rekruter itu menjelaskan BPJS dan juga THR itu adalah bagian dari benefit yang mereka dapetin gitu. Padahal itu ada mandatory, which mean itu adalah kewajiban karyawan kewajiban employer, kewajiban perusahaan yang diberikan sama karyawan gitu kan ya. Tapi kenapa masih banyak nih rekruter yang menyebutin? Karena kita tidak juga menutup mata gitu kan ya, bahwa mungkin banyak juga perusahaan yang belum comply gitu terhadap adanya regulasi tersebut gitu. Bahkan saya sempat kayak bertanya gitu kan ya ke another company, kemudian ke teman-teman yang juga HR practitioner gitu kan ya, mengenai company obligation yang paling baru. Kayak misalnya company obligation yang paling baru itu adalah karyawan kontrak ketika resign gitu kan ya, itu kita harus berikan kompensasi yang mana proret atau senilai dengan seberapa lama dia bekerja. Nah, itu aja gitu kan ya, banyak banget company yang belum melaksanakannya dengan baik gitu. Nah, kalau di beberapa company yang sudah established
established gitu kan, yang sudah juga dia famous atau dia udah relative major gitu, otomatis mereka akan comply terhadap yang namanya regulation itu gitu. Nah, jadi tantangannya kita sebagai HR itu apa gitu kan ya, ketika ada company obligation yang baru atau yang mungkin baru di launch gitu kan ya dari regulator atau dari pemerintah. Mungkin dari kita sebagai HR gitu kan ya, atau mungkin di sini ada HR practitioner yang masih berusaha meyakinkan stakeholdernya gitu bahwa if we don't comply with this gitu kan ya, maybe we get the sanction, we get the penalty, we get the regulasi-regulasi yang mana itu tertera gitu kan ya. Dan ini juga bisa menjadi apa ya, knowledge gitu kan ya bagi teman-teman para pekerja gitu, bahwa ketika saya bekerja gitu kan ya, ketika saya di offer apa sih company benefitnya gitu. Jadi jangan berbicara company obligation dulu gitu. Nah, kalau dia udah menjelaskan company benefitnya kita adalah dapat THR, oh itu obligation ternyata. Kemudian dapat BPJS itu obligation ternyata. Oh, selain itu apa gitu. Kayak misalnya kalian akan dapat tunjangan jabatan, kemudian tunjangan rumah gitu kan ya, atau home base gitu dan lain-lain. Nah, jadi tantangan bagi company untuk menyediakan dalam tanda kutip benefit kepada karyawan itu berbeda-beda setiap company merasa mengalaminya gitu kan ya, tergantung company mana aja. Kebetulan saya sudah melanglang buana di 7 company yang berbeda-beda industrinya gitu kan ya, baik itu startup maupun yang udah established puluhan tahun. Itu jelas beda banget gitu cara kita meyakinkan para stakeholder ataupun stakeholder dan manajemen gitu, bahwa kita punya strategi nih supaya karena supaya kita bisa nge-retain karyawan, supaya kita bisa attraction karyawan gitu kan ya, kita strategi yang kita menambahkan employee benefit yang bla 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 seperti ini gitu. Tapi kadang-kala perusahaan menganggap wah kita obligation aja gitu kan ya, kemudian ditambahlah dengan yang seperti sebagaimana umumnya gitu. Jadi tantangannya mungkin berbeda-beda ya, dan itu peran dari HR-nya gitu kan ya, bagaimana kita juga bisa mewakili dari para pekerja gitu kan ya, dan kita juga menjadi defender gitu kan ya, supaya company kita, perusahaan yang sedang kita tempat kita bekerja nggak dapat sanction atau penalti dari regulasi yang sudah ditentukan oleh negara gitu. Ya, terima kasih Mbak Mia untuk jawabannya ya, sangat lega sekali. Jadi memang tantangannya pasti beda-beda tiap company seperti yang Mbak Mia bilang. Jadi memang tadi peran HR itu yang jadi garda terdepan sebenarnya untuk company. Jadi memang sebenarnya kalau saya lihat juga sudah banyak ya Mbak ya, teman-teman rekan-rekan sekalian yang sudah literasi terkait company benefit dan company regulation. Makanya tadi seperti Mbak Mia bilang, kita perlu menanyakan ke company tersebut, yang ditanya pertama itu apa benefitnya gitu. Terima kasih Mbak Mia. Kemudian kita pertanyaan kedua masuk untuk Mbak Yasinta ya. Mbak Yasinta, pertanyaannya menurut Mbak Yasinta, apakah benar company benefit selalu menjadi daya tarik utama sebuah perusahaan sehingga dapat menurunkan turnover rate dan menaikkan hiring success rate? Gimana menurut Mbak Yasinta? Silahkan Mbak. Kalau menurut saya pribadi ya, tapi ini sebenarnya mungkin hampir semua HR juga ada pertimbangannya sendiri-sendiri nih dari pengalamannya masing-masing ya, karena per masing-masing sendiri kan punya pengalaman dan background yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan untuk dari segi yang kandidat sebenarnya untuk company benefit itu cuma jadi salah satunya. Untuk dari segi kayak turnover rate, terus juga hiring success. Itu tuh cuma salah satunya. Karena sebenarnya kayak untuk kandidat memutuskan nih, oh oke nih jadi karyawan suatu company nih. Kadang-kadang dia juga ada mikirin kayak culture-nya, ini perusahaan project-nya mau kayak gimana, kedepannya gimana. Terus juga kalau misalnya startup ya, itu diinvestnya sama siapa, backing-annya siapa, terus lead-nya siapa, dan lain sebagainya. Jadi company benefit itu bisa jadi salah satunya, tapi bukan jadi selalu yang emang jadi faktor utama kalau misalnya untuk nurunin turnover rate sama juga hiring success. Karena juga ada beberapa perusahaan besar gitu yang cukup gila-gilaan dari segi yang benefitnya, tapi turnover rate-nya masih tetap tinggi aja gitu. Jadi dari segi yang rekruternya harus terus-menerus nih hiring open buat job desk di job portalnya itu selalu open nih kalau misalnya ada lowongan kerja nih gitu. Ada juga yang emang kayak dia mau nurunin nih turnover rate-nya nih, terus tiba-tiba dia ngebuatin salah satu benefit, tapi dengan syarat karyawannya itu harus stay nih untuk 1 tahun ke depan nih, nggak boleh keluar
keluar. Karena kalau misalnya keluar itu ada penalti, misal harus ngembalikin sebuah dana nih yang harus dikembalikan karena udah ngambil benefit tersebut. Tapi nggak ada yang mau, simply karena emang culture perusahaannya yang kurang bagus. Kalau misalnya situasinya kayak gitu kan berarti solusinya bukan company benefit, tapi memang dari perusahaan harus ngecekin lagi nih culture-nya yang mana nih yang perlu diperbaikin gitu. Banyak juga kok kalau dulu saya di recruitment consultant, banyak juga beberapa perusahaan-perusahaan nih, perusahaan kecil tapi menginginkan kandidat dari unicorn company atau dari perusahaan-perusahaan yang background-nya emang lebih gede dibandingkan dengan mereka. Kalau dari segi company benefit-nya otomatis kan udah jauh banget ya perbedaannya. Kalau udah situasinya kayak gitu, mau nggak mau nih kita harus bongkar nih dari perusahaan itu apa sih nilai jualnya. Recruiter tuh juga harus tahu nih nilai jual dari suatu company itu apa. Bisa jadi culture-nya, bisa jadi juga ada project yang cukup oke nih ditawarkan ke kandidatnya, atau bisa build from scratch dan lain sebagainya sih Mbak Bea. Gitu sih. I see. Oke, terima kasih Mbak Yasinta. Jadi memang bukan jadi tidak menjadi alasan yang utama ya untuk yang digunakan perusahaan sebagai daya tarik untuk menurunkan turnover. Jadi memang kembali lagi gitu ya, untuk turnover itu tidak selalu menjadi salah satu alasan. Mungkin kita bisa lebih lihat dari culture-nya ya teman-teman ya. Jadi dari culture perusahaan dan juga tadi benefit itu sendiri. Kemudian kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan ke 3 narasumber ya. Mungkin boleh dimulai dari Mas Akbar, kemudian Mbak Mia, dan juga Mbak Yasinta. Ini pertanyaannya sama. Di dalam industri Mas dan Mbak sendiri, apa sih perbedaan company benefit yang paling dicari oleh kandidat atau karyawan perusahaan pada masa kini atau masa yang lalu? Boleh, silahkan dijawab dulu dari Mas Akbar. Oke, thank you Mbak Bella. Wah, kalau misalnya bicara apa yang paling dicari sama karyawan sih udah pasti kompensasi yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya atau yang bersedia ditawarkan oleh kita punya kompetitor ya. Karena kan ya mungkin teman-teman HR tahu sendiri di kita nih apalagi yang TA ya, kita tahu lah kalau misalnya persaingan untuk memperebutkan talent itu sangat susah. Jadi dan talent sendiri pun teman-teman yang bekerja yang merasa mereka itu achieve atau merasa mereka itu adalah sebuah key talent gitu ya, pasti mereka tuh tahu kalau mereka tuh dihargai dan banyak dicari gitu loh. Nah itu gimana sih sebenarnya caranya supaya kita bisa nge-retain dan memberikan enticement gitu ya ke mereka supaya mereka bisa tetap stay dengan sebuah benefit. Itu adalah ya sebuah company itu harus tetap market kompetitif gitu. Jadi kita harus tetap sadar, tetap aware kalau misalnya di market itu salary range-nya itu berapa sih yang ditawarkan untuk job role yang sebenarnya sekarang mereka sedang kerjakan gitu. Atau kita tuh harus bisa melihat juga dari segi potensial karyawan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dari jangan cuma berhenti di scope-nya to the extent of their job code doang, tapi kita harus melihat bahwa mereka itu sebenarnya potensinya bisa dikembangkan sebagai revenue generator atau bisa jadi manager, bisa jadi apa sih namanya people partner gitu ya. Nah itu kita juga harus bisa tahu gitu loh. Itulah kerjanya HR itu nggak sebatas cuma tentuin ini gajinya berapa, tapi kita juga harus bisa melihat bahwa karyawan ini punya potensial untuk menguntungkan perusahaan kalau misalnya kita invest lebih ke dia gitu loh. Jadi itu kita juga nggak cuma ngelihat sebatas luarnya doang, tapi kita harus tahu gitu loh dalamnya potensinya dia itu seperti apa sih. Nah di situ kita bisa menentukan benefit apa yang harus kita berikan ke mereka yang deserving gitu loh, supaya mereka itu tetap mau berada di company kita dan company kita itu dianggap kompetitif gitu ya di market. Jadi ya bicara tentang benefit itu banyak banget spektrumnya. Jadi ya faktor-faktor dari luar pun juga banyak yang mereka pertimbangkan tuh nggak cuma benefit doang, tapi ya itu tadi yang seperti Mbak Mia dan Mbak Yasinta katakan adalah culture itu seperti apa. Terus habis itu faktor mungkin visi dan misi perusahaan itu mungkin udah nggak align sama mereka punya visi dan misi itu kan, atau prinsip yang mereka itu kan juga sebenarnya udah susah. Nah apa yang bisa kita sebagai company itu fight for adalah memberikan benefit yang kompetitif gitu loh. Kalau misalnya mereka mau pindah ke sini itu sebenarnya pro-nya apa, kontranya apa. Sedangkan di perusahaan kita yang kita offer itu sebenarnya lebih banyak dan lebih bagus dari mereka gitu. Jadi nggak cuma bisa
ngerombak dari segi benefit, mungkin kita juga bisa merubah mereka punya point of view melihat benefit itu nggak cuma dari segi yang financial atau non financial, tapi juga yang dari segi cultural gitu loh, dan dari segi prinsipal itu mereka juga bisa melihat bahwa wah aku kerja di perusahaan ini, visi dan misinya align, prinsipalnya juga align, aku merasa beneficial nih untuk aku punya personal development. Jadi itu mereka bisa anggap sebagai benefit, karena benefit di sini definisinya sangat luas gitu. Jadi apapun itu bisa menjadi benefit untuk karyawan kalau misalnya mereka merasa itu diuntungkan gitu untuk mereka. Jadi gimana supaya caranya kita bisa tetap kompetitif adalah ya itu kita harus melihat potensi dari semua karyawan, atau kita yang mungkin semua HR sudah sangat familiar with adalah conduct survey gitu ya, your voice survey setiap tahun, setiap quarter itu melihat apa, kita harus dengerin apa yang karyawan itu merasa kurang atau yang karyawan itu merasa appreciative gitu sudah diberikan oleh karyawan. Aku sih seperti itu, Mbak Bella. Oke, terima kasih Mas Akbar. Boleh dilanjut dulu sama Mbak Mia ya? Iya, silakan Mbak Mia. Ya, saya sepakat ya dengan penjelasan dari Mas Akbar tadi gitu, bahwa tentunya gitu ketika seseorang itu memutuskan decide untuk pindah ke another company, mereka pasti ada yang dicari gitu. Nah, apa sih yang paling dicari gitu kan ya, dan benefit apa sih yang paling dicari dari employee yang akan kita offer atau kerja tersebut gitu. Itu tentunya beda-beda gitu kan ya. Tapi saya mengacu dari Northumbria University gitu kan ya, dia mengatakan bahwa ada major challenge untuk para HR practitioner di 20 and 23 ini gitu kan ya. Di 2023 major challenge yang paling banyak itu adalah bisa nggak sih employers atau company gitu kan ya, itu menyediakan fasilitas untuk will work for flexibility, which mean kayak kita bisa kerja dari mana aja loh, kayak yang lain-lain. Nah, itu yang juga jadi tantangan nomor satu buat para HR nih gitu, karena kan bisa jadi HR-nya juga mau gitu untuk WFA atau untuk seperti itu gitu, tapi manajemen ngelihatnya wah this is not productive for us gitu, atau seperti apa dan lain-lain gitu. Tapi kandidat-kandidat saya gitu kan ya di perusahaan saat ini dan di perusahaan saat ini gitu, karena mungkin karena kita efek pandemi 2,5 tahun gitu, mereka akan menanyakan, Mbak, company ini di BNC, di Neobank kira-kira ada WFH nggak gitu, atau bisa WFA nggak gitu. Nah, itu sering banget ditanyain. Kemudian nomor 2 gitu kan ya, ketika saya berpraktek sebagai seorang psikolog gitu kan ya di luar pekerjaan, mereka itu banyak ke saya, ke psikolog itu gara-gara stres gitu kan ya, dan mereka mengatakan bahwa company saya ini nggak provide loh kalau ke psikolog gitu, dan kalau ke psikolog via suatu aplikasi gitu kan ya, yang menggunakan chatting doang, itu mereka nggak nyaman gitu, sehingga mereka butuh nih yang namanya company benefit, yaitu menyediakan mental health gitu. Dan ini sesuai gitu kan ya dengan major challenge-nya kita di buat para HR practitioner gitu, bahwa di tahun 2022 kita itu dari from mental burnout gitu gara-gara pandemi, gara-gara mungkin kerjaan yang super banyak gitu, gara-gara condition dan lain-lain, di tahun 2023 major challenge-nya itu adalah prioritizing employee mental health gitu. Nah, jadi makanya sama kandidat dan banyak kandidat juga yang nanya, di company ini kira-kira provide psikolog nggak gitu, atau di company ini kira-kira well-being-nya seperti apa. Nah, itu jadi bisa para HR memikirkan gitu kan ya, bagaimana sih tentang wellness, kemudian well-being gitu, untuk bisa kita offer gitu terhadap kandidat. Mungkin dari dua itu sih kalau menurut saya yang sering ditanyakan, selain mereka pasti menerapkan ekspektasi naik secara salary pay-nya ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Mia. Boleh dilanjut dulu dijawab dari Mbak Yasinta. Paling ngelengkapin aja dari Mas Akbar sama Mbak Mia, soalnya juga udah bagus banget sebenarnya jawabannya ya. Jadi memang sebenarnya emang itu yang paling sering ditanyain sama kandidatnya yang pas waktu apply kerjaan ke kita, interview proses dan lain sebagainya tuh. Tapi mungkin ada beberapa tambahan lainnya juga. Salah satunya nih yang sering banget jadi concern kandidat untuk yang sekarang ya di 2023 saat ini, itu sering banget mereka tuh membutuhkan perusahaan yang memang stabil sih Mbak.
Bella gitu. Jadi emang mereka nyari perusahaannya itu ngelihat juga nih background company-nya ini diinvest sama siapa atau perusahaannya ini industrinya apa nih sebenarnya. Karena kalau misalnya mereka ternyata masuk nih ke perusahaan ini kayak gambling gitu. Kalau misalnya ternyata perusahaannya ini nggak stable gitu. Karena kan ya masih sering terjadi kan ya layoff dan lain sebagainya. Dan juga kadang-kadang juga perusahaan nggak compile nih pas waktu layoff, terus kayak dari segi yang obligasinya yang seharusnya diberikan itu nggak diberikan ke karyawannya, lebih ke situ. Terus juga kayak WFH gitu-gitu juga emang sekarang tuh penting banget sih Mbak Bella, karena memang kemacetan makin tinggi ya, tambah lagi polusi juga nih. Sebenarnya yang minimal-minimal itu karyawan banyak banget yang nyari setidaknya hybrid. Karena emang saingannya kita sekarang nih bukan cuma sekedar perusahaan yang ada di Indonesia dengan industri yang sama nih sebenarnya, tapi juga perusahaan-perusahaan di luar juga gitu, karena mereka juga open untuk remote working gitu. Jadi banyak juga karyawan-karyawan malah menerima perusahaan dari luar negeri dibandingkan dari Indonesia gitu, karena mereka boleh untuk remote working sih gitu. Tambahan juga kayak asuransi sih. Asuransi sekarang benar-benar diliatin banget nih cover family atau enggaknya, terus limitnya nyampe mana itu udah lebih diliatin sih dibandingkan dengan dulu ya mungkin nggak terlalu peduli banget dengan limitnya asuransi. Kalau sekarang limitnya asuransi sering banget jadi pain point buat mereka kalau ternyata limitnya kecil sih. Ya, terima kasih Mbak Yasinta. Jadi memang teman-teman banyak ya karyawan sekarang yang pastinya tuh cari company benefit sesuai dengan yang mereka ekspektasikan. Memang ada yang makin bertambahnya zaman sekarang akan berubah-berubah, seperti tadi butuh psikolog. Terus juga sekarang kita tahu work from home itu sudah jadi culture baru ya semenjak terakhir itu COVID. Banyak company yang menerapkan work from home, terus sekarang sudah jadi terbiasa dan jadi culture. Jadi banyak juga karyawan atau candidate yang mencari perusahaan yang mereka bisa hybrid atau work from home kayak gitu. Jadi sebenarnya ini tadi seperti yang Mas Akbar bilang, konteks benefit itu tuh sangat luas. Jadi tergantung nih company-nya nih harus kreatif bagaimana membuat benefit itu sesuai dengan ekspektasi karyawan gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini kembali lagi ke Mas Akbar ya. Mas Akbar, bagaimana perusahaan menilai dan mengukur efektivitas dari company benefit yang diberikan oleh perusahaan ke pegawai? Silakan Mas Akbar. Oke, thank you Mbak Bella. Gimana caranya kita menilai atau mengukur efektivitas ya? Sebenarnya itu agak rumit. Jadi, tapi itu sangat penting ya, karena seperti yang udah dibilang tadi sama Mbak Mia dan Mbak Yasinta, bahwa semua benefit yang kita berikan itu nggak cuma sia-sia harus bisa kita berikan, tapi sebenarnya nggak di-utilize gitu loh sama teman-teman yang ada di company. Jadi dilihat juga dari culture karyawannya, atau misalnya demografi karyawan itu sebenarnya ada di umur berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman startup, mungkin teman-teman udah banyak lah ya ngelihat perbedaan benefit yang diberikan antara company yang sudah well established, yang udah dari zaman dulu tahun 18 something sama yang baru di apa sih namanya dibangun sekitar tahun 2000-an atau yang kita sebut sekarang startup gitu ya. Pasti mereka tuh ketara banget gitu dari pemberian benefitnya itu, biarpun nggak jauh berbeda, tapi apa yang mereka project itu pasti terlihat perbedaannya. Jadi kalau misalnya lihat backgroundnya Mbak Mia sekarang itu kan kantornya lebih ke mengarah ke modern gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu benefit. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari apa sih namanya dindingnya aja udah modern, mungkin di dalamnya itu ada beanbag chair, terus habis itu mereka menyediakan untuk sport center, terus Mbak Mia tadi juga udah sempat mention tentang mental well-being yang mereka sempat promote gitu ya. Jadi aku pasti percaya banget kalau misalnya company-company startup sekarang, mereka tuh sekarang udah mulai curate benefitnya mereka sesuai sama demografi oleh karyawan-karyawannya gitu. Jadi kita lihat nih, karyawan-karyawan kita tuh sekarang sebenarnya banyak membutuhkan yang mana sih? Apakah karyawan kita tuh banyak yang generasi yang sudah mempunyai tanggungan dan lebih memikirkan job security, atau anak-anak Gen Z atau late millennials yang pengennya itu dapat kesenangan dalam bekerja atau flexibility dalam bekerja gitu lah ya. Jadi itu yang nantinya mereka
merasa itu tuh efektif gitu loh untuk menunjang kinerjanya mereka. Jadi kalau misalnya kita kerja di suatu company yang benar-benar menunjang tinggi benefit kita, jadi misalnya kita tuh di kantor lebih rentan untuk jenuh kalau misalnya kita kerja di kantor gitu ya. Misalnya kita job role kita tuh require kita untuk di kantor mandatory, kita front facing customer, tapi kita tuh sering jenuh gitu. Jadi apa aja sih benefit yang dikasih sama perusahaan itu harus disesuaikan sama teman-teman yang mempunyai culture tersebut gitu. Jadi ya mungkin bisa dikasih ya itu tadi beanbag chair, atau mereka punya quiet room, atau punya game room, atau punya culture-nya juga bisa di-shift supaya mereka bisa lebih tenang dan mereka bisa lebih betah gitu ya untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi nanti semua benefit yang kita berikan, sebenarnya kenapa sih company itu memberikan benefit? Nggak cuma untuk dari segi competitiveness ya, itu untuk menekan turnover atau apa sih, menaikkan success hiring rate, cuma itu tuh juga sebagai efektivitas supaya karyawan-karyawan kita tuh bisa lebih produktif gitu loh. Jadi itu nanti semuanya akan reflect sama kita punya revenue juga. Jadi sebenarnya benefit itu kegunaannya nggak cuma untuk retain talent, nggak cuma untuk nge-attract talent gitu ya, tapi itu juga supaya talent kita tuh bisa develop gitu. Jadi kita misalnya untuk sales gitu ya, itu kita tunjang dengan kita berikan mobil, atau kita tunjang dengan kita berikan mileage. Itu sangat berrelasi gitu loh antara benefit yang kita berikan dengan job role yang mereka punya gitu. Jadi kalau misalnya benefit kita tepat gitu ya 100% on point, jadinya semuanya kinerja karyawan itu juga terbantu dengan benefit yang kita berikan. Selain itu mereka merasa mereka disupport oleh company, dipermudah oleh company, mereka juga merasa itu harga lebih yang diberikan oleh company yang tidak ada di company-company lainnya mungkin gitu. Jadi ya untuk melihat sebuah efektivitasnya itu adalah satu, mungkin kita bisa melihat dari demografi karyawan yang ada di sebuah company. Dua, mungkin kita bisa lihat untuk revenue generator di situ yang paling membutuhkan benefit lebih itu apa. Misalnya kalau misalnya di company yang entity-nya itu paling banyak untuk jual beli gitu ya, misalnya jual beli perangkat lunak atau SaaS atau apa segala macam itu ya, yang kebanyakan perusahaan, kebanyakan karyawan itu adalah sales role, itu harus disesuaikan dengan mereka punya ini apa namanya job title gitu. Jadi ya kita lihat industrinya perusahaan itu apa, terus itu kita dari situ kita bisa berangkat untuk mengembangkan benefit yang kita berikan dari sebuah company untuk karyawan gitu. Jadi ya dilihatlah Mbak Bella apa sih namanya karyawan itu populernya yang mana gitu, atau kita tuh visinya yang mana gitu. Yes. Sip, terima kasih Mas Akbar, itu tadi saya setuju banget ya. Jadi memang perusahaan itu harus memikirkan dengan matang agar benefit yang dibuat itu jangan sampai sia-sia tadi kata Mas Akbar, atau nggak utilize gitu ya. Jadi salah satunya harus memahami jadi perusahaan ini harus memahami dulu karyawannya gitu agar kita bisa maksimal memberikan benefit yang benar-benar bisa bermanfaat untuk karyawan gitu, yang mana nantinya juga pasti akan reflect untuk kinerja mereka juga gitu. Kemudian kita langsung masuk aja ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mas Akbar. Kita ke Mbak Mia lagi ya. Mbak Mia, pertanyaannya untuk Mbak Mia nih. Menurut Mbak Mia, kenapa terdapat beberapa perusahaan yang masih menganggap company obligation merupakan company benefit? Seperti contohnya BPJS dan THR diinformasikan sebagai company benefit di beberapa lowongan pekerjaan. Kalau kita lihat di beberapa sosial media juga kadang seperti itu tuh. Gimana Mbak Mia tanggapannya? Silakan Mbak. Iya, oke. Mungkin kalau dari aku ya, bukan pertama gitu, bisa jadi karena memang manajemen tidak tahu bahwa akan adanya regulasi atau mandatori yang harus kita berikan kepada employee gitu, bahwa ternyata THR, ternyata BPJS, atau ternyata another perks yang lain gitu, itu adalah mandatory company yang harus diberikan. Itu bisa jadi satu seperti itu. Kemudian bisa jadi kenapa masih banyaknya di lowongan vacancy atau lowongan kerja gitu kan ya, tercatat kerja di sini dapat 1 salary dari pokok, 2 tunjangan, 3 THR, 4 BPJS gitu. Karena memang faktanya gitu kan ya, di Indonesia kita tidak memungkiri bahwa masih banyak company yang belum
benar-benar comply terhadap regulasi tersebut gitu kan ya. Jadi belum, bahkan bisa jadi ada BPJS yang hanya super wajib nih, dalam artian diberikan kepada company gitu. Kayak misalnya BPJS tenaga kerjaan itu kan sebenarnya ada 4 pilar gitu kan ya, atau 4 aspek gitu. Tapi ada employee yang ternyata, ada employers ternyata yang cuma mendaftarkan 2 aspek, karena 2 itu yang super mandatory, yang mana 2 itu ada kecelakaan kerja misalnya gitu kan ya, dan asuransi yang lain gitu. Jadi itu wajib banget, dan kita kalau enggak nanti akan kena sanction nih gitu. Nah, jadi karena hal-hal seperti itu gitu, karena masih adanya company, masih adanya perusahaan yang mungkin belum aware atau mungkin manajemennya belum mengetahui dampak kalau kita tidak menjalankan ini akan dapat apa, sehingga ya banyak juga rekruter yang masih memasukkan itu gitu. Jadi rekruter merasa bahwa oh, kita perlu menyampaikan ini karena kita lebih nih dari company yang lain gitu, which means lebih nih dari company yang tidak menyediakan ini gitu. Jadi kalau saya melihat sih lebih seperti itu gitu kan ya, karena emang ketidak-awarean aja sih gitu. Oke, terima kasih Mbak Mia. Jadi tadi memang betul sih, memang faktanya itu di lapangan masih banyak yang Mbak ya, company yang belum comply gitu dengan regulasi yang ada. Tapi tentunya setelah mungkin ada rekan-rekan HR yang ikut webinar ini semakin terliterasi gitu ya, jadi makin paham apa perbedaannya. Mungkin kita langsung lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, berarti untuk Mbak Yasinta ya. Mbak Yasinta, ini pertanyaannya, seberapa besar company benefit dalam mempengaruhi kesejahteraan karyawan? Silakan Mbak Yasinta. Kalau dari segi company benefit, kalau misalnya ternyata nih sesuai nih dengan kata-kata Mas Akbar sebelumnya ya, memang sesuai dengan kebutuhannya karyawan, sesuai dengan pas waktu riset nih benar-benar oke nih sesuai target gitu, itu bakalan pengaruhnya cukup besar sih sebenarnya, baik itu ke karyawannya, kesejahteraan karyawan maupun kesejahteraan perusahaannya sendiri sih sebenarnya. Karena sebenarnya untuk company benefit ada beberapa perusahaan tuh mikir ini bakalan jadi beban perusahaan nih, jadi cost nih sebenarnya. Padahal enggak juga, kadang-kadang malah itu jadi tambahan untuk company-nya juga nih, benefit untuk company-nya sendiri nih sebenarnya, bukan cuma ke karyawannya sendiri gitu. Aku ambil contoh mungkin kayak misalnya nih, tiba-tiba kalau ternyata nih ketika ada karyawan anaknya sakit misalnya, terus pas waktu mau klaim untuk asuransinya ternyata untuk dari segi proses klaimnya itu sulit, nah itu bakalan nambahin beban pikiran dari karyawannya, otomatis produktivitasnya itu bakalan nurun juga tuh, karena kebawa pikirannya kan pas waktu kerja gitu sambil mikirin nih anaknya belum beres nih buat berobatnya, ternyata ada tambahan biaya dan lain sebagainya gitu. Mau nggak mau itu bakalan ngaruh ke kinerjanya juga sebenarnya gitu. Ataupun yang lain-lainnya kayak tadi Mbak Mia sempat mention soal mental health nih, ternyata dari perusahaannya nggak care nih tentang mental health karyawannya. Terus ternyata sebenarnya nih kalau menurut orang lain ya, itu problemnya kayaknya mudah nih untuk di-solve. Tapi buat karyawan itu sendiri itu bebannya besar banget, yang berakhir dia resign tapi ternyata permasalahannya ya mudah banget nih di-solve-nya dengan cuman curhat aja nih dengan HR ataupun dengan psikolog yang memang kita bantu sediain kayak gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi emang company benefit itu ngaruhnya bukan cuman ke karyawan itu sendiri, tapi kedua belah pihak, perusahaan dan karyawan sih. Betul, terima kasih Mbak Yasinta. Jadi memang memberikan company benefit itu sangat mempengaruhi juga kepada benefit perusahaan gitu ya, karena benefit yang kita berikan itu kembali lagi akan mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya, berarti kita balik lagi ke Mas Akbar nih. Mas Akbar, ada pertanyaannya, ini bagaimana pandangan Mas Akbar terhadap maraknya beberapa kasus perusahaan yang gagal memenuhi company obligation atau kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Nah, ada tips nggak dari Mas Akbar atau dari para HR di sini juga nanti boleh tambahkan perusahaan di Indonesia agar dapat menghindari masalah masalah ini di masa yang akan datang. Gitu. Silahkan Mas Akbar boleh dijawab. Oke, thank you Mbak Bella. Wah, kalau misalnya ditanya pandangan saya sendiri terhadap maraknya ya, apa sih namanya, beberapa kasus perusahaan yang gagal memenuhi company obligations, sudah pasti sangat disayangkan Mbak Bella, karena company obligations itu ya anggaplah sesuatu yang bare minimum yang sebenarnya bisa kita kasih ke employee kita gitu loh. Jadi keep in mind buat teman-teman HR practitioner, HR management, atau kita semua yang
in charge of making the regulations within our company supaya kita itu tetap memikirkan bahwa employee rights itu nomor satu gitu. Ya no doubt kita juga harus tetap melihat gimana supaya company itu bisa survive. Cuma kita sekarang dari Indonesia semuanya itu regulated by law. Ada yang namanya labor law, ada yang namanya undang-undang yang mengatur semua kesejahteraan karyawan. Keep in mind aja gimana sih sebenarnya tips and triknya supaya kita tuh bisa tetap aware. Menurut aku adalah mikir bahwa semua karyawan itu aware kalau misalnya ada regulasi ini. Jadi dengan mindset atau pemikiran kalau misalnya kita tuh takut nggak comply gitu ya. Jadi kita tuh pasti nanti dari situ juga akan berangkat kalau misalnya kita harus review kita punya company benefit atau company regulations gitu. Jadi kalau misalnya aku sih sebagai seseorang yang menjadi garda utama gitu ya, atau yang ngejagain supaya perusahaan aku ini nggak kena legal issue dari segi local regulations, itu yang aku keep in mind, on top of mindku adalah setiap bulan atau setiap tahun itu aku ngerasa company itu terekspos dengan legal issue kalau misalnya kita nggak comply terhadap company obligations gitu. Jadi kita harus well aware, kita harus mempelajari apa itu undang-undang cipta kerja, apa itu labor law, atau undang-undang ketenaga kerjaan, itu kita harus tahu. Karena kalau misalnya kelewat gitu ya, atau misalnya ada God forbid ada employee yang speak up bahwa mereka punya rights atau mereka punya obligations itu tidak dipenuhi oleh suatu perusahaan, itu perusahaan itu secara company wide mereka bisa expose to legal issue gitu, dan kita bisa kena penalti, kita bisa namanya bisa jelek, dan mereka bisa ngomong ke teman-teman yang lainnya gitu loh. Jadi di situ pun sendiri brand company kita pun terancam gitu. Jadi tips dari aku sendiri itu adalah keep in mind bahwa semua karyawan yang kita pekerjakan itu mereka itu punya akses terhadap apalagi sekarang gitu ya, mereka tuh punya akses terhadap internet, mereka tuh global access-nya, exposure-nya sangat besar gitu. Jadi mereka pasti kalau misalnya ada sesuatu yang baru yang dianggap merugikan mereka, yang tidak sesuai sama obligasi yang harus diberikan ke mereka, itu mereka nanti bisa tahu dan mereka bisa nangkap sendiri. Jadi kita sebagai HR itu bukalah mata lebar-lebar terhadap company obligations, terhadap regulations, terhadap law, terhadap apapun itu yang ada di perusahaan atau yang di local country kita, supaya kita nggak expose sama permasalahan-permasalahan dari segi regulasi gitu. Karena untuk resikonya sendiri itu menurut saya akan jangka panjang sih Mbak Bella, dan kayak yang Mbak Mia tadi juga sebutin, kalau misalnya perubahan di sini regulations itu sangat rapid ya, apalagi di Indonesia. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya mindset kita tuh akan harus tetap di-maintain supaya kita tuh tetap sadar bahwa kalau misalnya perubahan tuh akan ada atau sudah ada tapi kita belum aware. Jadi kita harus tetap the curiosity itu harus tetap dipertahankan gitu. Jadi kita tetap on top of things. Yes. Oke, terima kasih Mas Akbar. Nah, ini tadi saya sangat setuju ya. Apalagi saya juga sebagai karyawan gitu ya. Tadi Mas Akbar bilang jadi selain memikirkan company agar tetap survive, tapi company juga harus memikirkan hak karyawan, itu juga nomor satu. Jadi tadi Mas Akbar bilang keep in mind atau bahkan harus aware gitu ya rekan-rekan semua. Kalau banyak karyawan atau rekan-rekan kita di sini juga pasti sudah banyak yang terekspos dari konten-konten sosial media, banyak sekali yang membahas mengenai company benefit. Kalau kita lihat di TikTok, kalau kita scroll TikTok, scroll Instagram, itu pasti banyak banget konten-konten yang sudah meliterasi kita kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Akbar untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini balik lagi kita ke Mbak Mia. Mbak Mia, ini pertanyaannya, bagaimana dampak dari company obligation dan company benefit pada citra merek dan reputasi perusahaan di perusahaan global, di pasar global. Silakan Mbak Mia. Ya, oke, thank you Mbak Bella. Oke, menyikapi apa
apakah ada dampak gitu ya dari ketika kita menerapkan strategi company obligation, if we are comply with the company regulation and we add the company benefit gitu kan ya terhadap citra perusahaan. Ini dampaknya besar sekali gitu kan ya. Nah, kalau kita kerja di bank nih kan ya, kita tuh ada mengenal 8 resiko. Salah satu resikonya tuh adalah ada risk reputation. Nah, jadi kita juga mengerti gitu kan ya bahwa zaman sekarang internet sudah banyak gitu, bahkan employee experience itu bisa kita dapat dari mana aja, bisa di sosmed, bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di platform-platform yang menyediakan itu gitu kan ya. Nah, hal tersebut jadinya akan menjadi apa ya, branding sendiri buat kita atau bahkan menjadi influence sendiri gitu. Jadi employee itu akan tahu atau kandidat-kandidat akan tahu, oh ternyata kalau kerja di kantor A itu akan dapat benefitnya ini gitu. Bahkan mereka bisa lebih tahu duluan gitu kan ya. Bahkan mereka yang ketika recruiter tidak menceritakan benefitnya tersebut gitu, dia akan menanyakan, bukannya setahu saya di sosial media diceritakan ya gitu bahwa kalau kerja di sini employee benefitnya adalah ini gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah strategi gitu atau mengimplementasi sebuah strategi tentang employee benefit yang didapetin bagi karyawan gitu, itu nggak cuma karyawan doang nanti yang akan tahu gitu, tetangganya karyawan, temennya karyawan gitu, atau dia bahkan bisa menceritakan di platform yang disediain gitu. Saya nggak bisa nyebut gitu kan ya platformnya apa gitu, tapi teman-teman semua tahu gitu platform yang ada kucingnya gitu kan ya, itu mereka nge-spill gitu kan ya bahwa kalau kerja di sini ternyata WFH, kalau kerja di sini ternyata full WFO, kalau kerja di sini ternyata platform insurance di cover semuanya gitu kan ya, oh ternyata kerja di sini cuma 4 hari kerja. Dan jadinya kandidat saya rasa tuh udah tahu gitu, bahkan kandidat sebelum join atau sebelum negotiation gitu kan ya di tahap offering terakhir, mereka udah searching duluan, bener nggak sih kalau apa employee benefit yang akan dapat di company ini gitu. Nah, jadi karena seiring maraknya sosial media gitu dan seiring maraknya employee experience yang didapetin oleh karyawan dan itu bisa menjadi influence buat orang-orang gitu kan ya, itu akan mempengaruhi branding kita dan akan mempengaruhi reputasi kita gitu. Nah, termasuk di dalamnya gitu kan ya, nggak cuma kita berbicara ke hal yang positif gitu, kayak misalnya, lu tahu nggak sih kalau kerja di X gitu, ternyata kalau kita resign, kita karyawan kontrak itu nggak dapat kompensasi. Nah, itu juga akan ketahuan guys gitu. Nah, jadi dan itu akan mempengaruhi orang buat join di kita. Buat join di kita, buat join, oh ternyata kalau saya resign, ternyata saya nggak dapat kompensasi ya di sini. Pasti HR-nya atau rekruternya bilang, oh nanti itu akan diatur bla bla bla. Tapi ada orang yang sudah merasakan experience itu gitu, dan jadinya itu akan ngaruh ke risk reputation kita gitu, dan yang ngaruh ke branding kita. Jadi that's why untuk para HR practitioner gitu kan, saya setuju sama Mas Akbar bahwa keep it mind bahwa kita have a regulation yang harus kita comply gitu kan ya, dan kita harus punya added value apa sih gitu sampai orang tuh harus join di kita gitu. Jadi ini yang kita perlu perhatikan. Tentunya masing-masing company itu beda-beda gitu kan ya, nggak bisa kita semua menerapin strategi atau added value employee benefit kita adalah ini. Ternyata demografi karyawan kita rata-rata bukan milenial gitu kan ya, ini ternyata nggak cocok gitu. Jadi kita bisa melihat demografi karyawan kita seperti apa, pangsa pasar kita mau menyasar demografi apa, baru kita bisa bikin apa sih employee benefit yang pas gitu strateginya buat kita, karena we will impact with the reputation dan citra di company kita sendiri gitu. Yes, Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia atas jawabannya. Jadi memang akan sangat mempengaruhi ya citra perusahaan, karena tadi selain dari sosial media atau dari mulut ke mulut antar karyawan dan lingkungan sekitarnya, makanya itu tadi company itu kita harus membuat strategi yang baik, jangan sampai kita merusak reputasi gitu. Kemudian, oke, mungkin pertanyaan ini juga boleh dijawab lagi dari Mbak Yasinta, boleh ya? Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin dari Mbak Yasinta gimana nih Mbak? Saya ulang lagi pertanyaannya ya, bagaimana dampak dari company obligation dan company benefit pada citra merek dan reputasi perusahaan di pasar global? Menurut Mbak Sinta bagaimana? Silahkan. Kalau misalnya untuk dari segi jawabannya Mbak Mia tadi ya, memang ngaruhnya ke branding banget sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa perusahaan setelah ada isu misalnya company obligation-nya dia nggak compile ya, terus bocor nih ya, di media sosial atau kayak gimana, terus diberesin sama HR-nya. Mungkin dari segi beritanya bakalan stop, tapi untuk dari segi karyawan yang atau kandidat-kandidat yang mau apply itu udah berkurang sih, otomatis.
Itu sering banget terjadi sih sebenarnya. Karena ya udah banyak yang tahu, jadi nggak mau mengalami pengalaman yang sama dengan karyawan yang sebelumnya gitu. Terus juga belum lagi kalau misalnya tiba-tiba ada audit. Kalau misalnya tiba-tiba ada audit gitu, wah ini bukan cuma sekedar dari karyawan yang lapor terus dibuat isunya, terus abis itu dibawa ke hukum atau yang lainnya ya. Tapi kadang-kadang misalnya dari Kemnaker ataupun misalnya dari badan pemerintahan suka ngelakuin juga random audit sih Mbak Bella gitu. Apalagi untuk beberapa perusahaan yang memang cukup ini ya, apa namanya, kaitannya cukup besar ya. Kayak contohnya nih dari segi akar inti data sendiri karena kita ngurusnya data ya. Nah, itu juga kadang-kadang ada auditnya juga sih dari pemerintah itu kayak random checking. Ternyata kalau misalnya kita masih belum compile dan lain sebagainya, itu pasti cuma dikasih waktunya itu sebentar banget untuk kita akhirnya compile dengan regulasi gitu, regulasi pemerintahan gitu sih. Nah, otomatis kan itu bakalan nambahin kerjaan cukup banyak ya buat HR-nya, buat perusahaannya juga. Mungkin lagi ada project A, tahu-tahu gara-gara ada audit itu lagi nggak compile nih, terpaksa kan mundur project yang seharusnya dikerjain, jadi malah ngerjain untuk auditnya itu sih. Jadi ya emang lebih bagus sih memang udah compile dari awal sih sebenarnya. Oke, terima kasih Mbak Yasminta untuk jawabannya dan tambahannya tadi ya. Kalau gitu, rekan-rekan semua, tadi pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan penutup untuk panel discussion kita hari ini. Luar biasa sekali penjelasan dari narasumber kita hari ini yang cukup lugas. Dan terima kasih untuk sharingnya dari Mas dan Mbak narasumber. Kita mungkin bisa berdiskusi lagi ya dengan narasumber kita hari ini. Pasti masih banyak nih rekan-rekan di sini yang juga ingin bertanya. Untuk itu langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan saya juga akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di kolom chat yang tadi sudah dipilih oleh tim kami. Mungkin pertanyaan pertama akan saya bacakan ya. Ini pertanyaan pertama untuk boleh dijawab dulu dari Mas Akbar ya. Mas Akbar, pertanyaannya dari Taufik, Mas Akbar. Sore semua, saya ingin bertanya apakah ada contoh konkret tentang bagaimana sebuah perusahaan telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai perusahaan ke dalam kebijakan mereka. Silakan Mas Akbar, boleh bantu dijawab? Oke, hai Mas Taufik. Kalau misalnya dari sepengalaman aku, paling konkret adalah sebenarnya company yang sekarang sedang aku handle ya. Jadi gimana caranya kita itu bisa mengimplementasikan benefit kita ke karyawan secara on target gitu ya. Jadi kita ngelihat kan kalau misalnya di company aku ini bisa disebut sebagai established company ya. Jadi kita tuh melihat di sini industri yang kita jalani adalah sebagai jual beli perangkat lunak gitu. Jadi dari situ mungkin kita bisa ambil contoh nanti untuk perusahaan lain dan disesuaikan. Cuma kalau misalnya di company aku, kita nge-assess-nya adalah di sini 90%, if not more gitu ya, 95% dari populasi karyawan di company yang saya sekarang sedang bekerja itu adalah sales job role gitu. Jadi yang mereka butuhkan benefitnya adalah biaya transportasi dan biaya komunikasi gitu. Dan di sini kita sebagai karyawan, sebagai perusahaan IT software ini kita mengintegrasi, kita punya platform di sini yaitu software supaya kita bisa mensupport karyawan-karyawan sales kita ini nggak require lagi untuk kerja atau harus ke office at all. Jadi mereka bisa benar-benar kerja from anywhere. Jadi mereka benar-benar kalau misalnya ke kantor tuh paling kalau misalnya butuh printer. Kalau misalnya mereka toh memang butuh printer di rumah pun and it's justified, ya mereka tinggal minta dan kita akan provide. Dan itu pun mereka nggak usah ngambil printernya ke kantor. Itu bisa semuanya dikirim ke rumahnya masing-masing. Terus kita juga provide benefit seperti apa sih namanya memberikan klaim untuk taksi kalau misalnya mereka go around the customer, atau misalnya kita kasih mileage, kita kasih apa namanya penggantian uang parkir, penggantian uang bensin dan lain-lain gitu ya, yang menunjang kinerjanya mereka atau job utamanya mereka supaya mereka itu bisa bring revenue gitu. Jadi kita ngelihatnya kita nge-frame-nya seperti ini, kita memberikan benefit ke mereka gitu ya. Jadi mereka bisa pakai ini untuk
ngisi bensin mobil pribadi. Cuma di sini sendiri kita melihatnya ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita berikan yang nantinya akan diberikan balik oleh karyawan dalam bentuk revenue gitu ke kita. Jadi ini semuanya udah terintegrate gitu. Kita melihat culture-nya di sini adalah kebanyakan sales. Kita kasihnya dalam bentuk remunerasinya adalah dalam bentuk mileage atau dalam bentuk gasoline gitu ya. Jadi kita berikan mereka tuh nggak dipersulit gitu. Kalau misalnya mereka mau melakukan pekerjaan atau pulsa, kalau misalnya mereka mau pulsa pun kita di sini pasca bayar. Jadi kita kasih mereka kartu, kita support mereka dengan handphone atau latest teknologi gitu ya. Karena ya teman-teman di sini kan sekarang semuanya udah pada melek ya. Kalau misalnya teknologi itu 24/7 if not more gitu ya. Kalau misalnya sehari ada lebih dari 24 jam, mungkin mereka handphone udah 24 jam lebih kali di tangan. Jadi ya di sini yang kita berikan benefitnya itu adalah the latest teknologi yang bisa kita berikan, laptop untuk semuanya itu untuk menunjang hal-hal yang mereka anggap itu menarik, seperti kerja dari mana aja, kerja dari customer side, kerja dari rumah, kerja bisa mereka misalnya sambil liburan gitu, dan itu mereka sebenarnya senang melakukan hal itu karena kita semua itu kita tunjang dengan prasarana yang tepat gitu loh. Jadi ya kalau misalnya dilihat dari bukti konkret kita adalah melihat culture, kita assess nih apa yang mereka butuhkan, kira-kira masuk nggak nanti, justified nggak, apakah akan memberikan timbal balik ke company atau enggak. Itu tinggal kita jual aja ke higher up gitu ya, ke stakeholder, mereka approve, ya udah nanti di sini sih kalau misalnya dilihat dari satisfaction rate-nya, aku sih ngerasa udah cukup baik lah ya, udah di warna hijau yang sebelumnya kuning, karena kita itu berangkat dari pas kemarin kita semua force untuk kerja dari rumah. Ternyata itu sangat efektif gitu loh. Ya, malah sebaliknya, kalau misalnya di company yang sekarang saya bekerja gitu ya, bukannya kita mikir wah anak buah gue sekarang udah harus ada di sebelah gue nih biar gue bisa cepat tektokannya. Cuma kita tuh nge-shift mindsetnya orang-orang, bahkan teman-teman yang punya keluarga, bahwa mereka tuh sebenarnya sekarang harus dipaksa untuk multitask gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya diberikan kemudahan kerja dari mana aja, tapi tetap bisa produktif gitu dalam dunia kerjanya mereka gitu. Jadi itu menurut saya sangat on target, dan as long as kita berikan prasarananya, kita provide, kita support apa yang mereka butuhkan untuk mereka kerja, itu culture itu sebenarnya semuanya bisa di-shift. Yang penting ditanamkan aja ke mereka bahwa mereka tuh harus membawakan value plus gitu ya, atau value first. Selama kalian bisa meet target, ya nggak apa-apa, kalian diberikan kebebasan untuk kerja dengan stylenya kalian masing-masing. Oke, terima kasih Mas Akbar. Wah, ini jawabannya sangat lega sekali ya dijawab sama Mas Akbar. Semoga menjawab pertanyaannya dari Mas Taufik ya. Dan juga saya tadi dapat insight juga, ternyata namanya company benefit itu sangat luas sekali Mas Akbar ya. Itu kita bisa tafsirkan dengan sangat banyak lah pilihannya company benefit itu. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya dulu. Ini dari, sebentar. Oke, ini mungkin untuk Mbak Mia ya, pertanyaannya dari Mbak Dinda. Sore semua, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana dampak perbedaan antara kebijakan fleksibilitas Saya ulang pertanyaannya. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana dampak perbedaan antara kebijakan fleksibilitas kerja di berbagai negara atau budaya terhadap pandangan karyawan terhadap perusahaan. Boleh dijawab dari Mbak Mia, silakan Mbak. Iya, oke, thank you Mbak Dinda atas pertanyaannya. Nah, ini kan bertanya tentang fleksibilitas ya, di berbagai negara itu kok banyak perusahaan atau employers yang offer untuk kamu bisa kerja kok secara fleksibel, baik itu workingnya, baik itu place-nya dan lain-lain, dan itu bagaimana dampaknya ke karyawan kita gitu di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia khususnya karena kita banyak yang ngerekrut anak-anak milenial saat ini gitu kan ya, itu sometimes ada jadi pertanyaan mereka gitu ketika mereka udah di offer, mereka pasti akan nanya seberapa fleksibel sih di sini bekerjanya, apakah di sini bekerjanya 9 to 6 gitu kan ya, atau di sini bekerjanya itu literally benar-benar harus dari kantor. Nah, itu jadi pertanyaan mereka saat ini. Saya yakin juga gitu kan ya, some of people kita di sini gitu itu juga menanyakan hal ini ketika kita di offer gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini gitu kan ya tentang masalah fleksibilitas
produktivitas, tentang masalah hours, tentang masalah placement dalam bekerja, itu kita sebagai HR practitioner itu harus membawanya ke forum discussion with stakeholder gitu kan ya. Bahkan kita bisa masukin bagaimana sih data gitu selama kita 2,5 tahun kita kemarin mengalami pandemi gitu kan ya, kita bekerja bisa dari rumah, dan itu gimana sih efeknya terhadap productivity gitu. Nah kita kalau dari current company-nya saya saat ini gitu kan ya, 2 tahun kita kerja itu bisa dari rumah gitu kan, which mean kita bisa nge-offer, kecuali bagian operasional, kita nge-offer bisa kerja dari rumah, tapi produktivitas tetap lebih bagus gitu. Bahkan kita launching produknya kita itu juga ketika pada masa-masa pandemi gitu, dan itu juga menimbulkan animo yang bagus karena orang semuanya pada melek digital karena hal tersebut. Nah jadi kalau menurut saya gitu, ini akan menjadi tantangan sendiri bagi para HR practitioner untuk membawa isu ini gitu kan ya ke meja stakeholder atau meja manajemen. Jadi dan kita sebagai HR nggak cuma sekedar menyodorkan negara lain itu seperti ini gitu kan ya, atau company lain seperti ini. Kita juga harus menyodorkan based on fact, based on data gitu kan ya. Dan bagaimana sih memang aspirasi dari karyawan kita juga gitu. Kalau aspirasi dari karyawan kita memang almost menyetujui, atau mereka memang almost pengen request gitu kan ya untuk bekerja lebih fleksibel gitu, atau bekerja bisa dari mana aja, itu bisa kita bawa gitu, karena itu adalah peran kita sebagai HR gitu kan ya, untuk menyampaikan aspirasi itu di meja stakeholder atau di meja manajemen. Mungkin seperti itu sih jawabannya. Thank you ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Mia atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk pertanyaannya tadi Dinda, semoga menjawab ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk Mbak Yasinta, ini pertanyaan terakhir dari Augusta. Pertanyaannya, dalam konteks persaingan bisnis, bagaimana perbedaan strategi manfaat tambahan dapat menjadi faktor penentu dalam menarik dan mempertahankan bakat terbaik? Silahkan Mbak Yasinta. Kalau misalnya untuk itu sendiri ya, kita lebih ke satu nih, harus ngecek-ngecekin juga nih sebenarnya ya, dari kandidatnya itu kan tipikal kandidat yang kayak gimana nih sebenarnya yang kita pengenin atau kita pengen tarik nih ke dalam lingkungan perusahaannya kita sendiri ini sebenarnya kan. Nah dari situ barulah ntar kita tahu nih kira-kira nih manfaat yang kayak gimana sih yang cocok dengan targetnya kita sendiri nih sebenarnya gitu. Karena sebenarnya dari segi yang rekrutmen sendiri, kita tuh bukan nyari kandidat ataupun calon-calon karyawan yang terbaik, tapi ada tambahannya, nggak stop di situ aja, terbaik untuk perusahaan. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya adalah cocok gitu. Jadi bukan yang paling bagus, karena yang paling bagus sendiri tuh belum tentu nih masuk nih, cocok dengan lead-nya, cocok dengan culture perusahaannya, cocok juga dengan benefit perusahaannya gitu. Jadi misalkan nih dari segi yang company-nya sendiri nih ternyata masih company yang ukurannya masih kecil gitu ternyata. Sementara dari segi yang budget masih terbatas untuk ngasih benefit yang luar biasa ya untuk kandidat-kandidatnya gitu. Nah sebenarnya ini bisa kerjasama juga nih dengan beberapa partner yang memang nggak perlu dari perusahaan yang luar biayanya. Aku ambil contoh ya kayak loan nih untuk karyawannya nih ya. Nah, loan itu sendiri kan ada banyak banget nih platform-platform yang sebenarnya HR bisa kerjasama bareng tuh dengan platform-platform tersebut ya untuk ngasih loan atau ngasih pinjaman dengan bunga khusus lah untuk karyawannya, supaya dari karyawan sendiri kalau misalnya tiba-tiba ada suatu hal yang kepepet, dia bisa ngambil bunga pinjaman khusus untuk karyawan gitu. Jadi nggak perlu sampai kayak pakai pinjol ataupun ngambil bunga yang cukup gede dan menyusahkan karyawan itu sendiri gitu sih. Kalau misalnya untuk dari segi yang tadi udah kita breakdown benar-benar nih kebutuhan kita, pengennya tipe karyawannya itu yang kayak gimana, barulah nanti kita runutin lagi kira-kira ini cocoknya dengan apa-apa aja. Kalau kayak aku nih nyarinya karyawannya emang tech nih, otomatis mau nggak mau ya karyawan tech itu harus hybrid minimal banget atau enggak remote working gitu, karena saingannya dengan perusahaan luar agak sulit kalau misalnya tiba-tiba kita minta untuk full banget WFO. Nah itu pun harus kita benar-benar sampai nih ke manajemen, sama kayak Mbak Mia omongin juga tuh, manajemen harus benar-benar approve dan aware nih situasi di marketnya itu sekarang itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Terus juga dari segi yang kayak untuk
ada kemungkinan beberapa karyawan justru ada selain dari misalnya dia emang bisanya mempunyai hybrid, tapi mau nggak mau ini karyawan kan memang ada kewajiban untuk ke kantor nih sebenarnya. Nah, apakah ke kantornya itu memang wajib banget, cuman mereka datang terus ketemu muka, terus ya udah sama aja kayak antara kerja di WFH sama WFO itu sama aja. Nah, beberapa karyawan itu ada yang ngerasa ya aku ke kantor tuh aku juga bisa kerja dari rumah sama aja gitu. Tapi ya kita harus benar-benar sampaikan ke karyawan, ketika kalian di kantor, kalian bisa brainstorming bareng, kalian bisa mempercepat untuk dari segi discuss dengan tim yang lain, terus dapetin untuk dari segi decision-nya juga bisa lebih cepat. Nah itu benar-benar harus dipahamin sama masing-masing karyawannya maupun dari kandidat yang mau kita masukkan ke company kita sendiri sih. Paling itu sih, Mbak Bella. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yasinta atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan yang tadi saya bacakan. Dan juga pertanyaan tadi saya bacakan adalah pertanyaan penutup untuk sesi tanya jawab kita hari ini. Untuk itu Bella mohon izin juga untuk membacakan kesimpulan sebelum kita tutup acara webinar ini. Di sini sudah ada beberapa poin, jadi memang kesimpulannya company obligation merupakan tanggung jawab hukum, etika, dan moral yang harus dipatuhi oleh perusahaan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis. Sedangkan company benefit adalah manfaat tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial, tetapi juga mencangkup dampak positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga karyawan. Dan poin kedua, mematuhi kewajiban perusahaan dapat membantu membangun reputasi yang baik dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Sementara menciptakan manfaat dapat memberikan pertumbuhan berkelanjutan dan dampak positif dalam jangka panjang. Nah, untuk poin ketiga, sebagai HR, dapat kita ketahui bersama teman-teman semua betapa pentingnya mengelola kebijakan perusahaan dan manfaat tambahan dengan bijak untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, berdaya saing, dan juga memenuhi kebutuhan karyawan. Keseimbangan antara kedua aspek ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesuksesan jangka panjang perusahaan. Nah, itu tadi poin yang saya berikan. Mungkin ada mau ditambahin dari Mbak Yasinta, Mbak Mia, atau Mas Akbar, atau sudah cukup poinnya? Bagaimana? Oke, Mbak Bella, well captured. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih kalau begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan semua yang hadir di sini dan juga tentunya kepada narasumber, yaitu ada Mbak Yasinta Indah Apsari dari Akarinti Data dan ada Mas Akbar Akhir dari Oracle dan juga ada Mbak Asmiani Fauzia dari Bank Neo Commerce. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk insight-nya yang sangat luar biasa. Semoga diharapkan kita bisa menjadikan acara ini sebagai sesi yang positif, sesi yang edukatif, yang bisa memberikan insight, value, dan juga wawasan untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga seluruh sponsor hari ini, yaitu ada Elabram dan XDIV, dan terima kasih untuk community partner kami, yaitu ada Event Jakarta. Baik, rekan-rekan semua, sebelum Bella pamit, karena tadi sudah dibuka dengan pantun, katanya Pak Mali kalau nggak ditutup sama pantun lagi ya. Jalan-jalan ke Jakarta, nggak lupa beli batu akik. Usai sudah pertemuan kita, semoga bermanfaat dan berdampak baik. Saya Bella Asari, selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan. Selamat menikmati weekend-nya rekan-rekan semua, dan sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar HR Forward berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bye.